Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 6. Apa kabar pagi ini anak ibu di rumah? Mudah-mudahan anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga mudah-mudahan orang tua di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menerima pelajaran pada hari ini dengan baik. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu, kemarin kita sudah melaksanakan ujian PTS dan nilainya juga sudah ibu kirimkan di WA group. Jadi anak ibu perhatikan saja nilainya. Itu adalah nilai per KD. Jadi kalau mau tahu nilai mata pelajarannya, jumlahkan nilai per KD itu bagi sebanyak KD. Jadi itulah nilai pendidikan agama Islam untuk PTS semester 1. Hari ini kita lanjutkan pelajaran baru setelah PTS ya nak. Pelajaran kita pada hari ini adalah indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti di WA group nanti ibu fotokan, daripada anak ibu susah nanti untuk catatannya, ibu fotokan nanti. Sebelum ibu fotokan, ibu terangkan terlebih dahulu agar anak ibu lebih paham tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak ibu, sebelum kita lanjut, ibu ingatkan terlebih dahulu karena kita masih berada dalam masa pandemi corona, anak-anak ibu masih belajarnya lewat online atau daring. Ibu tidak lupa mengingatkan selalu, jangan lupa pakai masker di rumah, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak dan jauhi keramaian. Jadi anak ibu, sekali lagi ibu ingatkan, setiap keluar rumah jangan lupa pakai masker. Dan yang kedua, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, jauhi keramaian. Jadi kalau tidak ada keperluan urusan untuk keramaian, silakan anak ibu di rumah saja jika tidak ada kepentingan lain. Jadi hari ini ibu ulang lagi, pelajaran kita adalah indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Anak ibu dari kelas 2 atau dari kelas 1 juga nggak salah ibu, kita sudah belajar itu nama-nama Allah, yaitu di kelas 1 Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Itu kita sudah belajar dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi anak ibu, hari ini kita juga kembali belajar tentang nama-nama Allah. Anak ibu masih ingat apa itu nama-nama Allah? Disebut juga dengan nama lainnya adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Jadi hari ini anak ibu pelajarannya Asmaul Husnanya yaitu tentang ada 3 macam ya Asmaul Husnanya. Jadi tidak sama dengan yang di kelas 5, kelas 4 sampai kelas 1 tidak sama. Jadi semakin bertambah tingkatannya, semakin bertambah juga Asmaul Husna yang dipelajari. Jadi anak-anak ibu mulai ya pelajaran kita pada hari ini. Indahnya nama-nama Allah yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama yaitu namanya As-Somad. Apa namanya? As-Somad. Mungkin anak ibu menjumpainya dalam surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Jadi pelajarannya As-Somad. As-Somad merupakan salah satu dari Asmaul Husna atau salah satu dari nama-nama Allah. Asmaul Husna yang kita kenal atau yang kita pelajari jumlahnya ada berapa anak ibu? Jumlahnya ada 99. Jadi hari ini pelajarannya yang pertama anak ibu simak, anak ibu dengarkan dengan baik, yaitu As-Somad. Apa namanya? As-Somad. As-Somad, anak ibu tahu apa itu As-Somad? As-Somad itu artinya maha dibutuhkan. Jadi siapa yang maha kita butuhkan itu? Maha dibutuhkan atau tempat kita meminta. Allahus somad. Allah tempat kita meminta. Jadi as-somad artinya di sini maha dibutuhkan. Jadi anak ibu, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah menjadikan kita adanya kita sekarang karena adanya Allah yang telah menciptakan kita, maka sudah sepantasnya kita sebagai makhluk
Apa itu makhluk? Yang diciptakan Allah. Sebagai makhluk kita hendaklah membutuhkan Allah. Jadi Allah maha dibutuhkan itu namanya As-Somad. Allah subhanahu wa ta'ala maha dibutuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah subhanahu wa ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah subhanahu wa ta'ala juga memberi bantuan kepada kita. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan secara bersama-sama? Pernahkah anak ibu melihat semut? Di rumah ya, kan kita itu ada misalnya kalau ada kita makan roti, makan kue atau sejenis makanan. Kalau ada yang jatuh nanti kita lihat ada semut yang datang secara rombongan kayak ada mau pesta. Lalu kemudian kue atau makanan kita yang jatuh itu digonggong atau digotong secara bersama oleh semut yang rame-rame. Nah, apa artinya? Artinya mereka itu bekerja secara sama-sama karena mereka membutuhkan. Mereka butuh dengan yang mereka gotong itu kue yang kita jatuh itu. Mereka butuh lalu mereka gotong secara bersama-sama. Kita jangan sampai kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Jadi semut itu selalu bekerja sama, tidak sendirian dia membawa atau menggotong makanan. Itu artinya mereka tahu bahwasanya temannya juga membutuhkan. Jadi anak ibu, seperti yang ibu bilang tadi, semut itu menggotong makanan itu secara bersama-sama karena mereka merasa peduli dengan temannya yang lain. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Adakah anak ibu perhatikan? Setiap semut ketemu dengan semut yang lainnya selalu. Kalau ibaratnya kita hormat, santun, salam gitu. Kalau dalam bahasa kitanya. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran. Betapa indahnya kita bertemu dengan kawan apabila kita saling menyapa dan membantu. Jadi artinya apa? As-Somad, Asmaul Husna tadi, maha dibutuhkan. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita harus menjadikan Allah itu sebagai kebutuhan kita. Kita menjadikan Allah sebagai tempat kita meminta, sebagai tempat kita mengadu, sebagai tempat kita berkeluh kesah, sebagai tempat kita menyampaikan sesuatu. Jadi kita menganggap Allah itu penting. Allah itu bagian dari hidup kita yang harus kita utamakan. Karena apa? Karena kita bergantung kepada Allah. Karena segala sesuatu itu kita butuh dan Allah lah yang menentukan kebutuhan kita tersebut. Makanya As-Somad ini artinya Allah maha dibutuhkan. Jadi ibaratnya seperti tadi kita memberikan bantuan dalam kehidupan sehari-harinya, kita menerapkan As-Somad ini kepada orang lain. Kita memberikan bantuan seperti orang juga membutuhkan bantuan kita. Begitu juga dengan kita dengan Allah. Kita jadikan Allah itu sebagai kebutuhan kita dengan Allah. Jangan kita menganggap Allah itu sebagai beban hidup kita. Ketika kita disuruh melaksanakan perintah Allah seperti sholat, kita menganggap merasa itu kewajiban. Kita menganggap merasa itu sebuah beban. Itu berarti dalam diri kita belum tertanam bahwa kita butuh dengan Allah. Jadi mulai dari sekarang, karena kita sudah mengetahui apa itu As-Somad, Allah maha dibutuhkan, hendaklah kita menjadikan Allah itu sebagai kebutuhan dalam hidup kita. Jangan kita jadikan kita melaksanakan ibadah itu karena beban atau karena kewajiban. Dan juga dalam kehidupan sesama, kita juga membutuhkan orang lain. Kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, jadi anak ibu, belajarlah dari semut yang setiap hari selalu bekerja sama, yang selalu memikirkan temannya, yang selalu menolong temannya yang tidak mampu. Makanya kita juga bisa belajar dari semut. Jangan sampai kalah dengan semut. Masa semut yang kecil aja setiap bertemu dengan temannya selalu bersapa, bertemu dengan temannya selalu ramah. Kita biasakan juga dalam hidup kita, setiap bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, bertemu dengan orang tua, atau bertemu dengan siapapun, biasakanlah untuk selalu tersenyum, karena senyum juga merupakan bagian dari sedekah. Baiklah anak ibu, selanjutnya yang kedua, Asmaul Husnanya adalah Al-Muqtadir.
Yang kedua al-muqtadir. Yang pertama apa tadi? As-somad. As-somad artinya Allah maha dibutuhkan. Yang kedua al-muqtadir. Al-muqtadir artinya maha kuasa. Jadi atau Allah maha menentukan. Boleh Allah maha berkuasa. Berkuasa maksud itu segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Kalau tidak kata Allah, tidak kun fayakun. Segala sesuatu Allah yang menentukan. Al-muqtadir. Allah maha menentukan. Allah subhanahu wa ta'ala maha menentukan atau maha berkuasa atas segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Semua Allah yang menentukan. Seperti gunung-gunung, seperti sungai, laut, tanaman, binatang yang di darat dan di laut yang beraneka rupa. Itu semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Jadi ibu ulang, al-muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Boleh anak ibu mau hafal yang mana, yang penting paham. Al-Muqtadir itu maha kuasa, artinya Allah menguasai seluruh alam jagat raya beserta segala isinya. Jadi segala sesuatunya Allah yang menguasai. Tidak ada satupun yang tidak dikuasai Allah, termasuk diri kita sendiri. Allah yang menentukan. Mau sehat, mau sakit, mau hidup, mau mati, mau apa, Allah yang menentukan karena kita berada di bawah kekuasaan Allah. Jadi ibu ulang, As-Somad, Allah maha dibutuhkan. Al-Muqtadir, Allah maha kuasa. Yang ketiga Al-Muqaddim. Ibu ulang, Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Ibu ulang, Al-Muqtaddim. Al-Muqaddim artinya Allah maha mendahulukan. Ibu ulang, Al-Muqaddim, Allah maha mendahulukan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Maksudnya Allah terlebih dahulu ada dari apa yang beliau ciptakan. Sama seperti ibu yang menyampaikan kemarin, mana dahulu datangnya martabak daripada tukang martabak, tentulah datangnya dulu tukang martabak baru dibikin martabak. Mana yang dulu kursi daripada tukang perabotnya dulu ada baru dibikinnya kursi. Jadi anak ibu artinya al-muqaddim maha mendahulukan, artinya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendahulukan atas apa yang dia ciptakan. Anak ibu tentu kalian sudah tahu kan kursi, meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu atau tukang perabot. Siapakah yang lebih dulu ada? Seperti yang Ibu sampaikan ini, Ibu baca dalam buku. Siapakah yang lebih dahulu ada? Tukang kayu apa kursi? Tentu sajalah tukang kayu yang dulu. Karena apa? Karena dengan adanya tukang kayu, barulah tukang kayu ini berpikir dan memikirkan apa yang mau dia buat. Mau bikin meja yang tinggi, mau meja yang rendah, kursi yang tinggi, kursi yang rendah, atau tempat duduk yang pendek, atau tempat duduk yang tinggi. Itu semuanya tukang kursi yang memikirkan. Jadi terlebih dahulu tukang kursi dulu ada daripada meja atau kursi. Begitu juga Allah. Jadi al-muqaddim artinya Allah maha mendahulukan, dalam arti Allah terlebih dahulu ada sebelum yang dia ciptakan ada. Itu harus anak ibu pahami. Nah, ibu ulang, yang pertama as-somad artinya Allah maha dibutuhkan. Yang kedua al-muqtadir artinya maha kuasa. Yang ketiga al-muqaddim artinya Allah maha mendahulukan. Yang terakhir yang keempat al-baqi. Nanti ibu fotokan di grup ya kalau seandainya kurang jelas. Al-baqi. Al-baqi, anak ibu pernah dengar kata al-baqi atau dalam artinya bako? Bako artinya kekal. Apa itu bako? Pernah dengar sifat Allah ya? Wujud, kidam, bako. Jadi al-baqi itu artinya Allah maha kekal. Apa itu kekal anak ibu? Kekal itu selama-lamanya tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah berubah. Allah itu kekal, kekal abadi artinya. Selama-lamanya seperti itu. Jadi ibu bacakan ya. Nama indah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita bahas adalah Al-Baqi. Apakah arti Al-Baqi? Al-Baqi artinya maha kekal.
ada peristiwa gunung api meletus, banjir, kebakaran yang merusak lingkungan. Itu menandakan segala sesuatu di bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala Maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai meninggal. Paham anak Ibu? Ibu ulang ya. Allah itu Maha kekal. Kekal artinya Allah itu tidak akan pernah mati, Allah tidak akan pernah hancur, Allah tidak akan pernah binasa. Tidak sama dengan kita manusia. Yang suatu saat jika ajal sudah datang kita akan meninggalkan dunia. Dan juga yang terjadi dalam kehidupan kita lihat kalau terjadinya tsunami menghancurkan sebagian daerah, terjadinya gempa bumi menghancurkan sebagian rumah, terjadinya kebakaran, habisnya rumah orang yang kebakaran, terjadinya gunung meletus, orang yang di sekitar gunung akan meninggal, itu akan hancur, gunung akan hancur, rumah akan hancur. Itu artinya segala yang diciptakan Allah itu tidak kekal, karena yang kekal hanyalah Allah. Jadi Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hancur. Allah itu abadi. Abadi itu namanya kekal. Kekal itu disebut dengan al-baqi. Paham anak Ibu? Ibu ulang ya. 4 Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Oke, 4. Yang pertama, As-Somad, Allah Maha dibutuhkan. Yang kedua tadi Al-Muqtadir, Allah Maha kuasa. Yang ketiga, Al-Muqaddim, Allah Maha mendahulukan. Yang keempat, Al-Baqi, artinya Allah Maha kekal. Jadi yang keempat-empatnya, anak Ibu nanti di rumah, tolong itu nanti dihafal, nanti divideokan namanya dengan artinya itu dihafalkan, dikirimkan ke WA Ibu, di samping juga latihan. Jadi tugasnya ada 2, yang pertama menghafal Asmaul Husna yang 4, yang kedua nanti juga ada latihan. Oke anak Ibu, cukup sekian Ibu sampaikan. Jika ada yang salah Ibu mohon maaf, jika ada yang kurang paham nanti Ibu fotokan ya, anak Ibu salin di catatannya di rumah. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.